Hey, what's up? Gimana kabar kalian? Burung sehat? Semoga burung kalian sehat-sehat saja. Kali ini saya akan membahas alur cerita yang berjudul Big Stan, yang rilis pada tahun 2007. Film ini memang sudah 13 tahun, namun film ini sangat menarik untuk diulas. Tanpa banyak bacot lagi, mari kita ke alur ceritanya. Film ini memperlihatkan seorang laki-laki berpakaian rapi yang bernama Stan Minton. Dia nampaknya sedang menawarkan sesuatu kepada seorang wanita tua yang bernama Darby. Saat hampir deal penjualan, datanglah dua anggota polisi yang menangkapnya karena tuduhan penipuan dan langsung membawa Stan ke pengadilan. Sesampainya di pengadilan, Stan diputuskan bersalah dan persidangannya dilanjutkan besok hari. Stan pun marah ke pengacaranya karena dia telah kalah di persidangan pertamanya. Stan lalu menyuruh pengacaranya untuk menyuap hakim. Namun pengacaranya menolak dan menyuruh Stan untuk mencari pengacara lain untuk melakukan itu. Kemudian Stan melihat keluar jendela dan menemukan orang yang akan melakukan segalanya. Keesokan harinya, Stan dan pengacara barunya yang bernama Lew Popper menghadapi sidang. Saat sedang memberikan pembelaan, omongan pengacaranya sedikit ngawur dan membuat hakim sempat terdiam. Tapi sayangnya, Stan tetap dijatuhi hukuman di lembaga permasyarakatan selama kurang dari 3 tahun. Tapi Stan mendapatkan penundaan penahanan selama 6 bulan. Stan kecewa dan mengira dirinya akan bebas masalah setelah menyuap hakim. Tapi yang dia dapat hanya penundaan penahanan. Pengacaranya menyarankan agar dia kabur ke negara lain. Namun Stan menolaknya karena dia punya uang $7 juta yang sudah dibekukan. Lalu Stan mencari tahu bagaimana kehidupan di penjara. Kemudian dia datang ke bar dan bertanya kepada orang yang sudah pernah masuk lapas. Verlaine, give me some pointers. Just for talking. Lalu, Stan mencoba untuk menjebol lubang pantatnya dengan alat seks, dengan alasan agar tidak ada lagi yang mau bermain dengan anusnya. Stan juga mulai belajar ilmu bela diri, tapi karena bosan, Stan lalu mengejek guru karatenya. Tersinggung dengan ejekan Stan, guru karatenya pun mengajar Stan dan mengusirnya keluar. Pada saat ingin pulang, Stan bertemu dengan pria parubaya yang bernama The Master. Stan lalu meminta untuk mengajarinya. Pagi harinya, The Master memulai pelajarannya. Awalnya, Stan disuruh untuk memukul dan menendang, serta meminum jus yang menjijikan. Latihan pun terus berlanjut, hingga pada suatu malam, Stan tiba-tiba masuk kamar Mindy dan mengatakan kalau ada yang memperkosanya. Namun, itu semuanya percandaan Stan. Lalu Mindy pun kesal dan pergi dari rumah, meninggalkan Stan. Tidak ambil pusing dengan hal tersebut, Stan melanjutkan lagi latihannya. Hari demi hari, hingga suatu hari, dia menantang kembali guru karatenya. Dan Stan menghajar habis-habisan mantan gurunya tersebut. Kemudian Sin kembali ke The Master. Dia mengatakan kalau Stan Milton adalah murid terbaik keduanya. Singkat cerita, Stan sudah berada di lapas. Sesampainya di lapas, Stan sekamar dengan Short, si pria tua. Saat mereka berdua berjalan-jalan di lapangan, Stan mulai bertanya kepada Short, siapa yang berkuasa di lapas ini. Short kemudian memperkenalkan geng-geng yang ada di dalam lapas tersebut. Short juga memberitahu kalau ada penghuni lapas yang bernama Big Raymond. Dia adalah seorang predator seks yang paling mengerikan di lapas tersebut. Stan lalu menghampiri Big Raymond dengan membawa buku yang dipinjam dari Short. Dan kemudian Stan menghajarnya sampai babak belur dan mematahkan beberapa jarinya. Kemudian datang sekelompok negro yang berkulit sama dengan Big Raymond untuk menghajar Stan.
Tapi Stan mampu menghabisi mereka semua. Hal itu membuat seluruh penghuni lapas takut melihat Stan. Saat Stan berada di kamarnya, petugas lapas memanggil Stan dan membawanya ke ruangan kepala lapas yang bernama Warden. Stan awalnya berpikir kalau ia akan dimarahi akibat perbuatannya. Akan tetapi, bukan itu maksud dari sang kepala lapas. Ternyata, Warden memanggilnya untuk meminta pendapat Stan mengenai lokasi dari penjara tersebut, tempat ia ditahan sekarang. Oleh karena itu, Stan yang awalnya ditetapkan di lapas lain, kemudian dipindahkan ke lapas Augsburg. Stan kemudian diiming-imingi lepas lebih cepat. Yang awalnya ia menerima hukuman 3 tahun menjadi 1 tahun. Warden berniat untuk membangun real estate di sekitaran lapas. Mendengar hal tersebut, Stan langsung memberitahu bagaimana membangun real estate yang baik. Pada saat Stan sedang mandi, muncul seorang kepala geng nasi yang bernama Peterson. Dia berniat untuk membunuh Stan, tapi malah dia yang babak belur dihajar Stan. Lalu, Peterson pun diserahkan kepada kelompok negro yang kebetulan mereka akan mandi untuk dibereskan. Adegan pun berlanjut. Saat Stan sedang membaca perjanjian kontrak, muncul Warden dan Dang, yang seorang dewan penjara. Keluarga Dang akan menjadi mitra Warden di dalam Augsburg Estate. Stan lalu mengatakan kalau kontraknya tak jelas dan hanya mempersulit Warden di masa depan. Mendengar hal tersebut, Dang terlihat marah kepada Stan dan akan segera menemui pengacara yang direkomendasikan oleh Stan. Saat Stan berada di kamarnya, Stan terlihat termenung dan sedih. Ternyata dia rindu dengan Mindy dan menyesal karena sudah keras kepala selama ini dan dia meminta maaf melalui surat. Di pagi hari, nampak Stan sedang mengumpulkan penghuni lapas. Stan ingin merubah sikap mereka lebih baik lagi dengan merubah kegiatan mereka dari yang menonton film kekerasan menjadi film-film yang sehat. Saat Stan sedang makan, datang 3 orang laki-laki yang berterima kasih kepada Stan karena telah menyelamatkan mereka dan berniat untuk bergabung ke dalam gengnya Stan. Stan awalnya menolak karena ia tidak merasa mendirikan sebuah kelompok, tapi Short mengatakan kalau ketiga orang tersebut adalah anggota geng Stan. Lalu Stan menerima mereka, tapi makin lama makin banyak yang ingin masuk ke dalam gengnya Stan. Dan terpaksa Stan menerima mereka semua agar Stan bisa kembali makan. Di saat yang bersamaan, Short memberikan Stan sebuah surat dari Mandy istrinya yang memberitahu kalau Mandy akan datang ke lapas untuk mengunjunginya. Stan semakin semangat untuk keluar secepatnya dari penjara. Kehidupan di lapas pun mulai berubah. Yang awalnya mereka saling serang menjadi berteman dengan anggota geng lainnya. Di sisi lain, Stan dan istrinya akhirnya bertemu dan mereka akhirnya melakukan pengejotan yang sudah lama tidak dilakukan Stan. Setelah melakukan ritual mantap-mantap itu, Mandy menceritakan kalau The Master sudah membuka matanya secara seksual. Mendengar hal itu, Stan menjadi panas dan berjanji akan segera menghajar sang master. Lalu datanglah petugas lapas untuk membawa Stan menghadap kepala lapas. Saat sampai di ruangan, Warden membocorkan rencana jahatnya demi kepentingan pribadinya. Dan ia meminta agar Stan menghentikan niatnya untuk merubah lapas menjadi lebih baik. Lalu Stan pun disuruh untuk pergi. Stan akhirnya mengambil kesepakatannya dengan Warden. Ia mengurungkan niatnya untuk membantu para penghuni lapas ke arah yang lebih baik lagi demi cepat-cepat menemui Mandy. Lalu penghuni lapas kembali seperti yang dulu, berkelahi satu dengan yang lainnya. Hari kedatangan Dewan Pengawas pun tiba. Dan Stan dibawa untuk diwawancarai demi mendapat kebebasannya. Tapi di tengah wawancaranya, dia mengingat lagi teman-temannya yang berada di lapas. Dia tidak bisa membayangkan kalau teman-temannya akan mati, dikorbankan demi kepentingan jahat Warden. Lalu dia mengatakan hal yang bodoh yang mengakibatkan kebebasannya ditolak dan dia dimasukkan lagi ke dalam penjara. Saat berada di perjalanan, Stan menyerang petugas dan masuk ke ruangan Warden. Tapi di sana Dang telah menunggunya. Pertarungan pun terjadi. Dang yang diketahui adalah murid terbaik The Master
melawan Stan, murid terbaik kedua. Pertarungan akhirnya selesai dengan dimenangkan oleh Stan, dengan replika gedung tertancap ke anusnya Dang. Di sisi lain, penghuni lapas yang memegang senjata terlihat ingin membunuh satu sama lain. Tapi hal sebaliknya terjadi, mereka malah berdansa di lapangan, yang disaksikan oleh para pengawas lapas. Warden yang sangat marah dan tertipu oleh mereka segera mengambil senjata salah satu penjaga dan menembaki mereka. Stan lalu naik ke atas, lalu ditahan oleh salah satu petugas. Warden yang melihat Stan langsung mengarahkan senjatanya kepada Stan dan berencana untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba dari arah atas muncul Mandy dan The Master yang ingin menolong Stan. Singkat cerita, 3 tahun pun berselang. Akhirnya Stan bebas murni dari lapas tersebut dan hidup bahagia dengan istri, anak, dan The Master. Film pun tamat. Film ini sangat cocok untuk kalian yang suka nonton film yang bertemakan penjara. Bagi yang penasaran, silakan tonton filmnya. Dan jika keluar, jangan lupa pakai masker. Sekian dulu cerita dari saya. Saya Dep, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.